Shalom, perkenalkan nama saya Tamara Renada Renavioni Dersihe, NIM 22202400013, semester 3, Prodi Kepemimpinan Kristen, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen. Nah, di kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi nilai mata kuliah Psikologi Pendidikan. Nah, di dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa poin untuk kita pelajari bersama, yaitu satu, pengertian psikologi secara umum, yang kedua, pengertian psikologi pendidikan, yang ketiga, tujuan dan manfaat mempelajari psikologi pendidikan, dan yang keempat, permasalahan dalam pendidikan. Nah, kita akan masuk dalam materi yang pertama di slide yang pertama, yaitu tentang pengertian psikologi secara umum. Nah, apa itu pengertian psikologi secara umum? Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental secara ilmiah. Proses ini mencakup aktivitas berpikir, merasakan, mengingat, berpersepsi, serta interaksi individu dengan lingkungannya. Wilhelm Wundt, Bapak Psikologi modern, mendefinisikan psikologi sebagai ilmu tentang pengalaman sadar. Dalam konteks akademik atau pendidikan, psikologi digunakan untuk 1. Mengkaji pola pikir dan perilaku mahasiswa. 2. Mengembangkan strategi peningkatan produktivitas belajar. Yang ketiga, memahami dinamika kelompok dan organisasi termaksud dalam kampus. Materi yang kedua, di slide yang kedua ini, kita akan bersama-sama belajar tentang pengertian psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang fokus pada studi tentang cara orang belajar dalam konteks pendidikan formal, termasuk pengaruh lingkungan, motivasi, serta strategi pengajaran. Menurut Wohlforth 2009, psikologi pendidikan adalah studi sistematis tentang proses belajar dan mengajar. Dalam lingkup perguruan tinggi, psikologi pendidikan berkaitan dengan 1. Strategi belajar yang efektif bagi mahasiswa. 2. Peran dosen sebagai fasilitator belajar. Dan yang ketiga, faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi capaian akademik. Di slide yang ketiga, yaitu tentang tujuan mempelajari psikologi pendidikan untuk mahasiswa dan dosen. Nah, di sini bagian pertama yaitu bagi mahasiswa. Bagi mahasiswa ada beberapa poin yang terkait di dalamnya. Yang pertama, memahami cara belajar yang sesuai dengan gaya kognitif masing-masing. Yang kedua, mengenali faktor internal yaitu motivasi, emosi, perhatian, dan eksternal yaitu lingkungan, metode pengajaran dalam proses belajar. Dan yang ketiga, mengembangkan keterampilan manajemen waktu, konsentrasi, dan pengendalian stres akademik. Nah, yang kedua yaitu bagi dosen. Di sini bagi dosen ada beberapa bagian, yaitu yang pertama yaitu menyesuaikan metode pengajaran dengan karakteristik mahasiswa dewasa. Yang kedua, mengembangkan sistem evaluasi pembelajaran yang adil dan objektif. Dan yang ketiga, menyusun materi kuliah yang relevan, interaktif, dan mendukung pembelajaran. Di slide yang keempat yaitu manfaat mempelajari psikologi pendidikan di lingkungan kampus. Nah, di sini ada manfaat dan penjelasannya. Yang pertama yaitu optimalisasi proses belajar. Mahasiswa dapat mengenali dan mengembangkan metode belajar yang paling sesuai dengan dirinya. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengajaran. Dosen memahami dinamika psikologis mahasiswa dan mampu mengajar dengan pendekatan yang lebih efektif. Yaitu mengelola emosi dan stres akademik. Mahasiswa mampu menghadapi tekanan tugas, ujian, dan ekspektasi dengan lebih bijak. Yang keempat, membangun hubungan sosial yang sehat. Psikologi pendidikan mendukung interaksi positif antara mahasiswa, dosen, dan lingkungan kampus. Yang kelima, meningkatkan kualitas pengajaran.
dosen memahami dinamika psikologis. Yang keenam, yaitu mendorong motivasi dan capaian akademik. Mahasiswa lebih terdorong untuk mencapai target belajar yang lebih tinggi. Tentang permasalahan dalam dunia pendidikan di kalangan kampus. Nah, berikut ini adalah beberapa isu nyata yang sering terjadi di lingkungan perguruan tinggi. Permasalahan dan penjelasan singkat. Yang pertama, stres akademik. Tekanan tugas, deadline, dan ujian yang menyebabkan burnout atau gangguan psikologis. Yang kedua, rendahnya kemandirian belajar. Mahasiswa belum terbiasa dengan sistem belajar mandiri yang menuntut inisiatif pribadi. Yang ketiga, kualitas interaksi dosen mahasiswa. Kurangnya pendekatan personal dan komunikatif dari dosen dapat menghambat pemahaman materi. Yang keempat, metode pengajaran yang kurang variatif. Pembelajaran masih dominan bersifat satu arah, belum menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang kelima, ketimpangan akses teknologi dan informasi. Mahasiswa dari daerah atau ekonomi lemah mungkin tertinggal secara teknisi. Yang keenam, masalah psikologis dan sosial seperti kecemasan, depresi, overthinking, dan kesepian yang berdampak pada performa akademik. Dan yang ketujuh, kurangnya pendidikan karakter dan soft skill. Kurikulum perguruan tinggi kadang kurang membekali mahasiswa dengan kemampuan interpersonal, etika, dan empati. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang saya ambil dari materi ini yang sudah saya jelaskan yaitu psikologi pendidikan merupakan fondasi penting dalam menciptakan proses pembelajaran yang sehat, efektif, dan humanis di perguruan tinggi. Baik mahasiswa maupun dosen perlu memahami prinsip-prinsip psikologi pendidikan agar mampu menciptakan ekosistem akademik yang mendukung perkembangan intelektual dan emosional. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya pada tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan. Terima kasih, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.